Negeri satu Senegal berbasis bidang teknologi, menciptakan tamatan berkompetensi, menghadapi globalisasi, berpikir cerdas, berkarya mandiri, penuh tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha menciptakan, yang telah menciptakan kita semua, telah melimpahkan ya rahmatnya, pertolongannya, melimpahkan kesehatan kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan tupoksi kita. Dalam hal ini agendanya adalah melaksanakan review KTSP. Dalam hal ini yang pertama saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Yon, ya, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Seyegan, Sleman, Yogyakarta, yang telah menyiapkan agenda yaitu review KTSP. Dalam hal ini maka secara keseluruhan apapun yang kita lakukan dalam rangka penyusun KTSP ini mengacu menuju kepada tercapainya kompetensi abad 21, yaitu yang pertama literasi, yang kedua itu PPK, yang ketiga itu kompetensi. Ya, kompetensi yang dimaksud adalah bagaimana segala kegiatan yang dilakukan di sekolah itu ya untuk mencapai kompetensi siswanya mampu memiliki kompetensi critical thinking, collaboration, communication, dan kreatif gitu ya. Adapun PPK-nya ya ada 5 karakter itu ya, ada religius, integritas, dan mandiri, gotong royong gitu ya. Nah itu yang perlu kita renungkan bersama. Kemudian yang berikutnya terkait dengan ya review KTSP yang perlu kita jadikan pertimbangan adalah analisis konteks. Jadi analisis konteks ini sangat penting untuk kita susun. Jadi penyusunan atau review KTSP itu berangkat dari hasil analisis konteks. Jadi sekolah menganalisis baik itu analisis SNP, pencapaian standar nasional pendidikan, analisis kondisi satuan pendidikan, kemudian analisis lingkungan satuan pendidikan. Kemudian yang SNP tadi itu bisa kita uraikan dari standar isi, standar SKL, standar proses, standar pengelolaan, standar penilaian, standar SAPAS, standar teknik, dan pembiayaan. Dari 8 standar itu kemudian menjadi profil sekolah. Nah, dari profil sekolah itulah kemudian nanti kita bawa untuk menyusun ya KTSP yang akan kita ya laksanakan selama 1 tahun, yaitu meliputi manajemen, pembelajaran, dan penilaian. Bapak dan Ibu, Bapak Ibu guru yang berbahagia, tim manajemen yang mutu, tim pengembang kurikulum yang berbahagia. Dalam hal ini maka yang perlu kita pertimbangkan ketika kita menyusun analisis konteks adalah bagaimana kita bisa menganalisis ditinjau dari strength atau kekuatan sekolah yang ada dari standar-standar tersebut. Kemudian juga weakness, kelemahan, ya. Kemudian opportunity itu peluang, dan threat itu tantangan. Nah, maka komponen yang dapat kita perhatikan adalah dari komponennya, kemudian subkomponen, ya. Kemudian tadi misalnya kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, beban belajar, kadar pendidikan itu ya, itu komponen. Adapun subkomponen adalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi ideal. Ya, kondisi yang diharapkan pada
BNSP gitu ya. Kondisi ideal yang diarahkan oleh Bapak Menteri Pendidikan ya, itu ya. Kemudian kondisi real yang ada pada sekolah kita ya. Artinya selama pelaksanaan kurikulum selama 1 tahun kemarin ya, tahun 2019-2020 ya, itu bagaimana capaiannya, kondisi real, apa keutamanya atau kelebihannya, kekuatannya, apa kelemahannya ya, peluangnya, kemudian juga tantangannya ya. Dari kondisi real itulah kemudian kita jadikan pertimbangan untuk menyusun ya KTSP yang berikutnya. Tentu nanti ketika kita jumpai ada jarak ya antara kondisi real dan kondisi ideal, tentu kita renungkan bersama, kita musyawarahkan bersama untuk bisa ada rencana tindak lanjutnya. Kemudian Bapak dan Ibu guru ya, di situ juga ada karyawan ya, tim pengembang kurikulum. Maka yang perlu kita pertimbangkan adalah tadi komponen yang utama, kondisi ideal, kondisi real. Kemudian tadi ada istilah kesenjangan ya. Kalau bahasa ISO-nya ada temuan adanya ketidaksesuaian gitu ya. Maka dengan adanya ditemukannya ketidaksesuaian, maka perlu ada program atau rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut itulah nanti yang kita masukkan pada ya KTSP ya, sehingga KTSP yang kita susun yang baru ini merupakan ya program pengembangan dari kondisi yang kemarin gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk penyusunan KTSP yang tahun 2020-2021 ini tentu ada hubungannya ya dengan KTSP tahun yang lalu. Kemudian tambahannya terutama pada landasan yuridis. Landasan yuridis yang sekarang bisa ditambahkan surat edaran Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 yaitu tentang pedoman PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, yaitu BDR, belajar di rumah. Di situ diterangkan terkait dengan model pembelajaran daring dan luring. Ya. Nah, sekalipun nanti misalnya insya Allah bulan Juli itu sudah selesai COVID-nya, ya COVID-19 itu sudah selesai, toh model pembelajaran daring dan luring itu bisa tetap dilaksanakan, tetap bisa digunakan. Misalnya siswa kita yang sedang prakrin kan 6 bulan, satu sisi ada materi-materi tetap perlu kita sampaikan, maka tetap bisa sampai pada siswa menggunakan model daring dan luring. Karena itu sangat penting. Jadi yang perlu ditambahkan pada KTSP yang sekarang yaitu pada landas yuridis, kemudian uraian detail dari daring dan luring adalah pada bab 4, monggo disesuaikan. Kemudian misalnya kita lihat pada standar proses, gitu ya, standar proses. Ya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan. Perencanaan diantaranya melalui silabus ya, kemudian diterjemah ke dalam program tahun, program semester, dan RPP gitu ya. Pelaksanaannya, persyaratan pelaksanaan pengajaran, jadi ada rombel, jadwal, beban guru dan sebagainya ya. Kemudian pada penilaiannya, penilaian otentik ya, meliputi keterampilan, pengetahuan dan sikap gitu ya. Nah, pengawasan juga perlu menjadi pertimbangan ya, kekuatan sekolah dalam melaksanakan kemarin hasil supervisi. Baik itu supervisi administrasi maupun supervisi pembelajaran gitu ya, itu perlu kita cek, kita lihat ya seberapa hasil yang dicapai ya. Itu terkait dengan analisis konteks gitu ya, ini perlu menjadi pertimbangan. Nanti silakan dibahas khusus, ada tim untuk nyusun analisis konteks gitu ya. Yang kedua, jadi ada 2 ya agenda hari ini yang saya sampaikan. Yang pertama tadi tentang analisis konteks, yang kedua tentang sinkronisasi kurikulum. Jadi sinkronisasi kurikulum itu berada dalam ruang lingkup pengembangan KTSP SMK, begitu ya. Nah, maka yang perlu kita pahami bahwa pengembangan KTSP itu kan ada 3 dokumen kan. Dokumen pertama itu visi misi, tujuan, muatan, beban pengajar, kalender kan gitu ya.
Kemudian dokumen 2 itu silabus. Dokumen 3 itu RPP gitu ya. Maka itu perlu kita perhatikan nanti ya. Kemudian sinkronisasi tadi ya, sinkronisasi kurikulum itu semula kan ya kurikulum itu kan dulu kan disusun oleh pusat gitu ya. Jadi itu ada ya sentralistik gitu ya. Nah sekarang ini perkembangannya adalah desentralistik gitu ya. Kurikulum dikembangkan oleh satuan pendidikan. Maka disinilah pentingnya kita melaksanakan review KTSP, kemudian ya ditindaklanjuti dengan validasi KTSP. Mudah-mudahan nanti sudah sesuai pada jadwalnya, nanti KTSP kita insya Allah tervalidasi insya Allah gitu ya. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, terkait dengan bagaimana kita melakukan sinkronisasi kurikulum dengan DUDI. Itu tujuannya agar ya muatan isi kurikulum itu relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan kompetensi yang ada di dunia usaha, dunia industri. Ya, mengapa? Karena DUDI ini kan nanti menjadi pengguna lulusan kita, tamatan siswa kita, gitu ya, akan menggunakan. Oleh karena itu, maka ya DUDI tadi merupakan institusi pasangan, maka tentu bisa bertindak sebagai pengkaji tingkat relevansi kompetensi yang dirumuskan, yang disusun oleh sekolah dalam KTSP itu ya oleh sekolah dengan ruang lingkup kompetensi yang ada di DUDI. Artinya ada link and match antara kurikulum yang disusun oleh tim pengembang kurikulum dengan perkembangan kompetensi yang ada di dunia industri. Ini yang penting untuk kita pertimbangkan. Jadi dengan sinkronisasi kurikulum itu secara terencana, terprogram, berkelanjutan, SMK akan selalu menghasilkan lulusan yang link and match, memiliki keterkaitan dan kesepadanan ya dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan kerja kita, gitu ya. Maka nanti setelah adanya dengan adanya kegiatan sinkronisasi kurikulum itu, maka dapat kita capai peningkatan link and match dengan dunia industri. Apa saja kerjasama kita, MOU kita dengan dunia industri? Di antaranya misalnya ya mempersiapkan didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Bapak dan Ibu, lalu apa yang perlu kita bangun? Kolaborasi MOU dengan DUDI dalam rangka mengembangkan pendidikan di sekolah kita. Yang pertama di dalam menyusun program sekolah. Ya, dalam hal ini dimulai dengan penyusunan bersama KTSP dengan istilah sinkronisasi kurikulum. Nah ini targetnya sampai pada bahwa dokumen-dokumen kurikulum kita itu juga ditandatangani oleh DUDI, terutama adalah mapel produktif gitu ya. Sedangkan mapel normatif ADAB ya itu tidak perlu gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga DUDI diajak untuk kolaborasi dalam menerima siswa ketika mereka melaksanakan prakrin. Kemudian juga magang guru-guru produktif ya, magang ya atau on the job training gitu ya di dunia industri gitu ya. Diharapkan guru-guru produktif itu mengikuti magang industri, diharapkan agar memiliki kompetensi yang relevan sesuai dengan perkembangan industri gitu ya. Kemudian juga ada guru tamu dari DUDI datang ke sekolah untuk ikut mengajar misalnya 1 KD atau 2 KD. Tentu KD yang penting misalnya materinya atau pengetahuannya itu ya materi pengetahuan yang prosedural atau metakognitif gitu ya. Sedangkan yang konseptual, faktual itu saya kira nggak perlu gitu ya. Ini kenapa? Karena DUDI itu juga sudah memiliki program tersendiri, sudah sibuk dengan dunianya gitu ya. Oleh karena itu perlu kita musyawarahkan, dikomunikasikan, kita pilih yang paling tepat gitu ya. Begitu pula DUDI bisa diajak, dimohon untuk menjadi penguji pelaksanaan uji kompetensi siswa ya, sehingga sertifikat yang diperoleh siswa itu berasal dari DUDI gitu ya.
Kemudian juga banyak Dudi itu yang karena kepeduliannya yang sangat besar, kecintaannya pada dunia pendidikan SMK, maka banyak di antara mereka itu yang bahkan memberikan bantuan alat dan bahan, bahkan serta SDM-nya datang ke sekolah untuk membantu pelajaran produktif. Begitu pula termasuk juga penyerapan atau penerimaan tenaga kerja dari tamatan SMK. Itulah beberapa hal yang perlu kita bangun, ya, kerjasama kita, MOU kita dengan Dudi, sehingga sekolah kita lama-kelamaan akan semakin tercapai link and match antara sekolah dengan Dudi, begitu ya. Nah, maka selanjutnya maka sekolah itu perlu memiliki ya hubungan yang sebaik-baiknya, seharmonis mungkin dengan Dudi. Ya, mutu sekolah sangat tergantung pada dukungan Dudi. Maka supaya sukses maka harus dibangun ya jalinan yang mesra, yang erat dengan Dudi, begitu ya. Begitu pula tentu sekolah memiliki data yang lengkap dan akurat tentang peta-peta Dudi dan perkembangannya serta relevansinya dengan jurusan yang ada pada sekolah kita. Juga termasuk pula sekolah perlu menyediakan identifikasi guru produktif. Siapa saja guru produktif yang sudah pernah magang, siapa yang pernah, yang belum. Nah, ini maka perlu diatur jadwalnya, ya, keberangkatan guru untuk mengikuti magang industri. Termasuk pula diatur jadwalnya, personilnya, ya, serta kerjasama yang lebih lengkap, gitu ya. Nah, selanjutnya bahwa terkait dengan magang industri itu lebih pada sekolah yang sekarang ini menerapkan pembelajaran ya program studi keahlian sampai 4 tahun. Ya, maka dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang kompetitif diperlukan sistem pendidikan menengah kejuruan dengan program pendidikan 4 tahun sebagai salah satu langkah strategi yang diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan ketenaga kerjaan global, gitu ya. Nah, maka ini yang perlu kita cermati bersama. Mudah-mudahan dengan kegiatan tadi analisis konteks, kemudian sinkronisasi kurikulum dengan Dudi, mudah-mudahan di sekolah kita akan segera terwujud KTSP yang berbobot dan dapat diimplementasi dalam pendidikan sehingga pendidikan kita semakin akan berkualitas. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.